Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat, teman, dimanapun berada, mari kita kali ini belajar sama-sama tentang analisis statistika deskriptif dengan konsep singkat sekaligus praktek singkat olah data menggunakan program SPSS. Pertama kita lihat definisi statistika deskriptif. Dalam buku metodologi penelitian, konsep dasar penelitian kuantitatif, statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Data yang disajikan dalam statistika deskriptif biasanya dalam bentuk tabel serta grafik, baik histogram, pie, dan bar. Ukuran pemusatan data yaitu berupa mean, median, dan modus. Lalu ukuran penyebaran data berupa misalnya standar deviasi dan variansi. Dari buku metodologi penelitian konsep dasar penelitian kuantitatif karangan Lisa Hermawati dan kawan-kawan tahun 2024 halaman 183. Kemudian pengertian lain dari statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas secara khusus tentang deskripsi atau gambaran dari suatu data melalui ukuran-ukuran statistik berupa tabel dan grafik, serta melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan deskripsi data tersebut, namun tidak berlaku secara umum ya. Ini dari buku Statistika Deskriptif dan Inferensial karangan Tarjono tahun 2019 halaman 2. Demikian konsep atau pengertian statistika deskriptif secara singkat dari beberapa sumber. Selanjutnya, dalam statistika deskriptif yang biasanya berbentuk grafik selain daripada tabel dan diagram, grafik atau gambar itu berfungsi untuk menampilkan data secara visual. Gambaran umum tentang data dapat kita lihat dengan melihat atau membaca hasil statistika deskriptif. Jadi berupa grafik-grafik ya, atau chart. Jenis-jenis grafik yang dikenal secara umum itu ada 5 grafik. Misalnya pertama berbentuk grafik batang, bar chart. Kedua grafik garis, line chart. Ketiga berbentuk grafik area chart. Lalu berbentuk grafik lingkaran, pie chart. Lalu berbentuk grafik tinggi atau rendah, high-low chart. Namun dalam kenyataannya tidak semua grafik digunakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan data yang dimiliki. Pada umumnya yang dipakai berupa grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Demikian konsep secara singkat tentang definisi statistika deskriptif maupun berbentuk-bentuk grafik ya dalam menyajikan informasi atau data hasil olah melalui analisis deskriptif. Selanjutnya kita langsung mempraktekkan contoh soal. Di sini ada contoh soal kasus 1 untuk deskriptif. Sebuah bank swasta baru-baru ini mengadakan evaluasi kinerja pada staf bagian marketing untuk menyikapi persaingan dunia perbankan yang makin ketat. Manajer ingin mengetahui output yang dihasilkan oleh karyawan yang diambil secara acak. Berikut data lengkapnya bisa dilihat di samping ini. Ini ada tabel data output investasi nasabah atau klien dengan 10 orang karyawan ya, kemudian jenis kelamin masing-masing, lalu output yang dihasilkan dari klien dalam sebulan ya, dalam bulanan. Ini hanya data fiktif dari Bank ACL bulan Januari 2024. Datanya fiktif ya, hanya sekedar contoh soal kasus. Jika ditinjau secara statistika deskriptif, maka tentukan besaran rata-rata output, median, modus, varians, nilai penyimpangan, dan range. Jadi kita langsung saja ya, dalam kasus ini kita akan langsung olah data praktek analisis deskriptif menggunakan program SPSS yang telah kita miliki atau install di komputer atau PC atau laptop masing-masing. Baik, kita akan langsung membuka program SPSS. Pastikan di PC atau laptop
sudah terinstall program SPSS, dan di PC saya ini SPSS versi 25 ya. Kita buka. Baiklah, setelah jendela halaman input SPSS terbuka, kita langsung menuju pada halaman variable view ya. Pada halaman variable view, untuk menamakan atau mendefinisikan variabelnya, kita buka halaman variable view, klik. Kemudian kita inputkan data untuk kita olah. Pertama di kolom name, kita ketik name. Kemudian selanjutnya kita kolom kedua, kita ketik ya sesuai data yang kita akan olah, yaitu jenis kelamin, lalu output ya. Kita namakan gender untuk baris kedua. Kemudian yang kolom berikutnya kita namakan output. Nah, untuk kolom name itu tipenya kita pilih tipe data string ya. Klik di sini tadi, pilih tipe variabelnya string. Oke. Lalu untuk gender, karena jenis kelamin, di mana nama dan data ini tidak kita olah ya. Kita pilih lagi juga ini untuk gender atau jenis kelamin, kita pilih variabel string. Jenis tipe variabelnya string. Oke. Lalu untuk label, untuk name itu sesuai data, itu nama karyawan. Kemudian jenis kelamin untuk gender, dan output yang dihasilkan dari klien. Ya, kita kasih label. Untuk name itu nama karyawan. Untuk gender, jenis kelamin. Untuk output, labelnya output yang dihasilkan. Nah, untuk khusus output ini memang tipe numerik karena berupa angka datanya, dan measure, skala ukurannya adalah kita pilih scale ya, scale. Berbeda dengan name dan gender karena ini berupa data yang sifatnya kategori, maka dia nominal. Memang langsung otomatis ketika kita pilih tipe string, otomatis skala ukurannya nominal. Demikian untuk penamaan variabel di halaman variable view. Langsung kita masuk ke halaman data view, klik data view. Lalu kita input data-datanya atau angka-angkanya. Sebagaimana telah kita siapkan juga sebenarnya untuk lebih memudahkan, kita ketik juga di Excel datanya. Tadi kan saya tampilkan di PowerPoint, tapi sudah juga saya input datanya di Excel, di program Microsoft Excel. Nah, kita lihat pada jenis kelamin ini, karakter yang kita lihat ini jumlahnya paling banyak, seperti perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf karakternya. Maka pada halaman variable view, kita kembali ke halaman variable view. Untuk lebar kolom width, gender pastikan dia itu 9 ya, karena kalau 8 tidak cukup untuk tulisan perempuan, dan laki-laki juga 9 total karakternya. Jadi pastikan kita ubah dulu. Kalau tidak kita ubah, nanti ada karakter yang miss atau tidak tertulis ya ketika kita copy ke halaman data view. Jadi pastikan, karena gender, nama apa gender itu perempuan itu sebanyak 9 karakter, maka kita bikin lebar kolom width itu 9 ya. Jadi sudah pasti karakternya sama ya, sejumlah seperti perempuan ini 9. Makanya kita bisa memudahkan dalam mengcopy data. Kita copy, kita blok semua data. Pastikan kita copy semua datanya, tidak termasuk judul kolom ya, masing-masing kita copy. Lalu kita kembali ke halaman data view di SPSS, kita tempel atau paste di sini. Nah, sehingga data-data sudah masuk di SPSS.
Sebenarnya kalau diketikkan ini output ini nggak ada desimal, 0,00 ini tidak arti. Jadi kita bisa ubah juga di halaman variable view untuk output itu desimalnya 0 ya, tidak, supaya tidak ada tampil 0,00 di sini. Nah, gini. Nah, setelah data sudah selesai kita input, kita copy di sini, langsung kita analisis. Baiklah, dengan cara analisis deskriptif ya. Klik menu analyze. Fokus kita adalah analisis statistik deskriptif. Jadi analyze, kemudian descriptive statistics. Lalu kita pilih frekuensi yang pertama. Nah, pada kotak dialog frekuensi kita masukkan variabel output yang dihasilkan ke kotak pengisian variabel. Kita sorot ini, kemudian kita klik panah sehingga output yang dihasilkan masuk ke kotak variabel. Selanjutnya, untuk memilih nilai-nilai apa yang akan kita tampilkan pada output, kita klik menu statistik. Nah, pada menu statistik yang kita perlukan dalam ukuran-ukuran statistik deskriptif adalah pertama nilai-nilai sentral tendensi. Jadi kita centang semua nilai mean, rata-rata, nilai median, nilai tengah, modus, nilai mode ya, modus, lalu nilai jumlah kita centang semua pada nilai-nilai sentral tendensi. Lalu untuk dispersion atau penyimpangan kita centang juga, kita membutuhkan nilai standard deviation, penyimpangan bakunya, kemudian nilai variance, nilai range, selisih, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, nilai standard error of mean-nya kita centang semua. Jadi ini saja, kita perlu membutuhkan yang lain-lain untuk kita centang, karena kita analisis sederhana dulu untuk deskriptifnya. Yang kita butuhkan nilai sentral dan nilai simpangannya. Klik menu continue, kemudian setelah itu baru kita klik OK. Nah, ini output dari analisis deskriptif untuk kategori analisis frekuensi. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Selanjutnya ada lagi satu lagi analisis deskriptif. Kita tambahkan analisis deskriptif khusus. Klik menu analyze. Yang tadi barusan kita lakukan adalah analisis frekuensi. Kita lanjut dengan analisis deskriptifnya. Klik menu analyze, lalu sorot descriptive statistics, lalu pilih descriptives. Jadi analisis deskriptif. Tadi analisis frekuensi, deskripsi, statistik deskriptif, tapi nilai untuk menganalisis frekuensi. Kemudian kalau yang sekarang analisis deskriptifnya sendiri keseluruhan. Klik. Nah, pada kotak dialog deskriptif kita masukkan variabel output yang dihasilkan ke kotak variabel. Lalu pada menu option kita klik. Pada menu option kita akan menampilkan nilai apa yang secara default bawaan dari menu deskriptif itu sudah tercentang menu mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Artinya inilah 4 inti nilai-nilai deskriptif yang wajib yang dianalisis atau diinterpretasikan. Kita perlu tambahkan, klik menu sum, lalu variance, nilai variance, lalu range, lalu standard error of mean. Untuk nilai kurtosis dan skewness kita tidak usah dulu ya, karena kita fokus ke nilai-nilai sentral dan nilai simpangan kali ini ya. Klik continue, lalu klik OK. Nah, ini hasil analisis deskriptif sendiri. Setelah output ini selesai, inilah hasil analisis statistik deskriptif dari contoh kasus pertama secara singkat. Baru kita interpretasikan output-outputnya ini. Yang pertama kita lihat pada tabel statistik dari analisis frekuensi bahwa dapat dilihat nilai di sini yang valid data ada 10 ya. Semuanya dimasukkan 10 data karyawan yang dinilai. Kemudian nilai rata-rata min. Nilai rata-rata atau minnya itu kita bisa lihat nilai rata-rata output yang dihasilkan para karyawan itu adalah 38.200.000 rupiah. Yang ini 38.200.000 rupiah. Kemudian nilai median atau nilai tengah output dari data adalah 35.250.000 rupiah. Yang ini 35.250.000 rupiah. Selanjutnya
nilai modus data itu 25 juta rupiah. Sebenarnya dalam kasus ini nggak ada nilai yang paling banyak muncul, semuanya berbeda-beda datanya. Kalau dibilang modus, semuanya modus ya, nilai modus, nilainya semuanya kemungkinannya satu semua ya. Tapi yang ditampilkan pada output adalah nilai yang terendah, nilai yang paling kecil. Nah, sebagaimana informasi dari output ketika di double klik. Jadi infonya 25 juta ini adalah menandakan adalah the smallest value yang ditunjukkan, yang ditampilkan. Karena modus, nilai modus pada kasus data ini semuanya banyak, multiple, banyak ya. Yang nilai-nilai modus itu diketahui semuanya modus, semuanya berbeda nilai-nilai output yang dihasilkan pada masing-masing karyawan. Tetapi yang ditampilkan pada output, karena tidak ada lebih dari satu kali satu orang pun yang sama data outputnya, maka yang ditampilkan output nilai yang terendah yaitu 25 juta. Bisa kita lihat di data yang paling kecil itu output yang dihasilkan adalah 25 juta oleh Ayu ya, bukan yang paling tinggi yang ditampilkan. Kalau yang paling tinggi di sini bisa kita lihat outputnya adalah dari Winky. Tapi yang ditampilkan sekali lagi memang secara default oleh output SPSS ditampilkan data modus yang terkecil. Lalu nilai standard deviation atau penyimpangan datanya adalah sebesar 10.812.030,33662 rupiah ini, atau disingkat 10.812.030,34 rupiah. Kalau di double klik ini desimalnya banyak ya. Selanjutnya nilai variance, nilai setelah nilai simpangan baku atau standar deviation-nya, nilai variance-nya sebesar, bisa dilihat ini kalau di tandanya ada E plus 14, ini menandakan ada 14 nilai 0 ya, empty. E itu empty, ada sebanyak 0. Kalau kita tunjuk di output, angka lengkapnya ditampilkan tuh di sisi kanan kursor. 116 miliar 900 juta rupiah ya. Kenapa ini? Nilai variance ini adalah kuadrat dari nilai standard deviation. Ketika nilai standard deviation-nya kita kuadratkan, maka hasilnya berupa nilai variance. Nilai variance itu adalah berbagai kuadrat dari simpangan baku, yaitu untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data ya, tingkat sebaran dari variasi datanya sendiri. Jadi demikian. Kemudian nilai ringnya kita ketahui di sini adalah sebesar 31 juta. Ring ini adalah selisih dari nilai tertinggi maksimum 56 juta dikurang nilai terendah minimum 25 juta. Jadi ini rings ini adalah jarak atau selisih ya antara nilai maksimum dikurang nilai minimum. Ini nilainya 31 juta range. Dan jumlah total keseluruhan data 10 karyawan output yang dihasilkan adalah 382 juta rupiah. Demikian secara singkat ya analisis interpretasi dari analisis frekuensi dari statistik deskriptif ini. Kalau yang ini adalah one by one ya, output yang dihasilkan frekuensi secara. Jadi masing-masing output itu satu semua, ini nggak ada yang sama ya. Ya semua persentasenya 10%, masing-masing orang dengan 10 orang berarti output itu 10% semua persentasenya. Secara kumulatif ini ya, ini distribusi kumulatif secara tampilan persen, frekuensi relatif secara persen ya. Kalau absolutnya kita bisa lihat ya. Jadi tabel frekuensi ya, distribusi frekuensi sudah kita lihat. Nah, sekarang kita secara tabel deskriptifnya. Pada tabel deskriptif secara umum juga sama dengan output dari hasil tabel frekuensi, di mana data yang dimasukkan 10, output yang dihasilkan 10, jadi valid yang dimasukkan 10 data dengan ring sama seperti tabel frekuensi tadi, yaitu 31 juta
atau selisih dari maksimum dikurang minimum tadi ya, maksimum 56 juta dikurang minimum 25 juta, maka range adalah 31 juta. Kemudian jumlah keseluruhan data itu adalah 382 juta, jumlah keseluruhan output seluruh karyawan ya. Lalu nilai rata-rata secara statistik di sini bisa dilihat sebesar 38 juta 200.000 rupiah secara rata-rata output yang dihasilkan. Kemudian standar errornya itu sebesar 3.419.064,199 rupiah dengan standar deviasi yaitu sebesar 10.812.030,34 rupiah. Dengan varian statistiknya kita bisa lihat tadi kalau di double klik ini sebesar kalau dilihat dari keterangan kursor ini banyak ya, 116 miliar 900 juta ya kalau dibulatkan 116 miliar. Kalau di sini 899.999.000 dan ya dan seterusnya. Jadi 116 miliar 900 juta yaitu untuk variance. Demikian untuk analisis deskriptif dari contoh soal kasus 1 ya. Kita lanjut untuk berikutnya ya, kita lanjut yaitu tentang contoh kasus berikutnya, yaitu untuk analisis statistik deskriptif ini ya. Contoh soal kasus 2. Sebuah rumah makan masakan Padang Kapau ya, ini contoh kasus saja di Batu Raja. Rumah makan masakan Padang Kapau di Batu Raja ingin melihat rata-rata tingkat pendidikan karyawan dan penilaian kinerja karyawannya. Penilaian kinerja dibagi menjadi 3 golongan. Kategori sedang dengan nilai 60, baik dengan nilai 70, dan sangat baik nilainya 80. Data diambil dari 12 orang karyawan. Nah, ini datanya ya. Dengan pendidikan akhir ini ada 12 orang nih, ada laki-laki, perempuan, ada SMA, SMK, SMP, D3 dengan penilaian kinerja masing-masing ada yang 80, 70, 60 dan seterusnya. Jadi pertanyaannya di sini pada contoh kasus 2 ini, bantulah pemilik rumah makan Kapau ini melihat secara deskriptif dengan bantuan grafik batang untuk melihat jenis kelamin dan hasil kinerja. Lalu buatlah grafik lingkaran pie chart mengenai tingkat pendidikan karyawan restorannya. Jadi 2 pertanyaan ini kita akan coba jawab lagi dengan praktek SPSS kembali. Kita lanjut pada kita bikin lembar kerja baru ya, klik file new. Karena ini data yang lain tadi contoh kasus 1. Kita bikin untuk contoh kasus 2, klik file new data, masuk ke halaman variable view. Nah, pada halaman variable view kita masukkan data-datanya sesuai dengan soal yang ditanyakan ya, kasus 2. Di kasus 2 ini pertama ada jenis kelamin, lalu pendidikan akhir dan penilaian kinerja. Jadi pada halaman variable view kita masukkan dulu gender dengan keterangan ini tipenya tipe numerik ya, tetapi ya karena ini akan kita olah ya, beda dengan kasus 1 tadi. Kita akan buat grafik. Kemudian labelnya jenis kelamin ya, karena gender, jenis kelamin. Selanjutnya karena gender ini pilihannya ada 2, maka ini adalah harus kita beri kode pengkategorian, yaitu dengan ditentukan atau dengan cara kita tentukan nilai values-nya. Di kolom values kita klik di sisi kanan kotak dialog ini ada titik 3, kita klik sehingga terbuka kotak dialog value labels. Maka untuk jenis kelamin laki-laki misalnya di sini kita kasih value nilai angka 1 dengan label laki-laki.
Lalu kita klik add setelah kita kasih value 1 laki-laki. Ini hanya sekedar pembedaan kategori ya, bukan berarti 1 lebih kecil daripada 2 dan seterusnya. Ini namanya skala nominal. Lalu value 2 untuk label kategori perempuan. Kita ketik perempuan. Ya, add. Jadi kita memberikan kode pada masing-masing jenis kelamin. Kalau laki-laki itu 1, kalau perempuan 2. Klik OK. Nah, kita desimalnya kita hilangkan ya, agar karena ini penomoran tidak perlu ada 1,002, hanya pembedaan kategori ya, kategori nominal. Desimalnya 0 kan. Kemudian di baris kedua setelah gender adalah pendidikan terakhir ya. Jadi kita ketik pendidikan, selanjutnya tipe ya numerik, kemudian desimal juga 0 ya, tidak pakai desimal. Labelnya pendidikan terakhir, pendidikan terakhir. Nah, juga ini termasuk kategori pendidikan, ada yang SMA, SMK, SMP, D3 nanti. Makanya kita tentukan kode pengkodeannya di menu kolom values, diklik di sisi kanan ada titik 3 di sini. Nah, sehingga terbuka kotak dialog value labels. Untuk kategori pertama value-nya 1 itu untuk label SMP. Kita ketik SMP. Pendidikan SMP. Klik menu add setelah itu. Lalu berikutnya value 2 kita kasih label untuk pendidikan SMA. SMA kita ketik. Lalu klik menu add. Selanjutnya value ketiga, ada 4 kategori ya. Itu untuk kategori label SMK. Kita ketik. Lalu add, klik menu add. Lalu yang terakhir kategori keempat, value-nya dengan label kategori D3. Lalu klik add. Nah, ini ya. Lalu setelah selesai kita klik OK. Selanjutnya untuk kolom berikutnya yang terakhir yaitu tentang penilaian kinerja. Maka kita ketik untuk kolom name ini adalah nilai. Kalau untuk penamaan kolom singkat saja dulu nilai. Nah, untuk panjangnya kita ketik di label dengan kriteria yang tipe yang sama, numerik. Kita ketik labelnya penilaian kinerja ya. Tidak pakai values karena di sini sudah ada angka-angka absolut atau nilainya, scale, bentuk skala ukurannya. Tidak sama dengan gender dan pendidikan. Jadi angkanya sudah pasti di sini. Jadi tidak perlu diisi values, tidak sama dengan yang tadi. Tetapi measure-nya kita pilih scale khusus untuk nilai ya. Untuk nilai kita pilih scale dari sini. Nah, untuk yang gender dan pendidikan kita pilih nilainya nominal ya, masing-masing nominal. Karena ini skala nominal ini ya, gender, jenis kelamin, pendidikan nih, karena dia berupa kategori itu skala ukurannya nominal. Jadi kalau kita bicara skala ukuran itu ada 4 tingkatan sebenarnya. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal dan ordinal itu skala yang bukan scale ya, masih berupa skala asli yang perlu dikategorikan. Nah, kemudian kalau yang angka pasti scale. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menentukan, nah beginilah ya. Untuk nilai juga nggak pakai desimal karena nilainya bilangan bulat. Kalau data kita nggak pakai angka desimal di sini ya. Jadi kita pastikan desimalnya 0 semua nih di sini di kolom desimal. Lalu kita masukkan data, klik halaman data view. Nah, pada halaman data view barulah kita input data-datanya. Untuk yang kita lihat sambil kita lihat dari materi ini ya, kita bagi lembar halaman. Yang memudahkan dalam melihat.
Nah, jenis kelamin yang pertama gender laki-laki. Kita ketik sini. Sebenarnya di sini sudah ada pilihan ya. Nah, di sini di menu sebelah kanan di kotak di sel alamat selnya, sebelah kanan ada tanda panah drop down. Kita pilih laki-laki karena sesuai di sini laki-laki yang pertama. Kemudian yang kedua perempuan, kita pilih di sini, klik perempuan. Nah, kemudian di sini laki-laki lagi. Yang ketiga ya, berikutnya laki-laki, pilih. Kemudian perempuan 3 kali. Perempuan, kemudian perempuan. Nah, di sini tersedia penuh karena kita pilih value ya, kolom value deh. Sudah kita isi kolom value tadi sehingga otomatis ada menunya. Kemudian setelah perempuan 3 kali, laki-laki lagi, perempuan. Selanjutnya perempuan. Selanjutnya laki-laki 2 kali. Yang terakhir kedua adalah perempuan. 2 yang terakhir perempuan, jenis kelamin perempuan. Sebenarnya dalam tampilan di halaman input ini, kalau misalnya di SPSS saudara tidak langsung tampil tulisan seperti ini, itu ada triknya. Mungkin hanya berupa angka 1 atau 2 yang bisa diinput. Itu adalah berasal dari menu view ini ya. View, ketika di sini aktif centangan untuk menu value labels, akan tampil keterangan labelnya perempuan, laki-laki. Tapi kalau kita hilangkan tanda centang ini di value label, maka yang tampil adalah kode atau value-nya 1 atau 2. 1 kalau 1 menandakan laki-laki, 2. Jadi pilihan menunya hanya antara 1 dan 2 ya. Jadi nggak ada pilihan menu malah di sini. Kalau kita hapus misalnya di sini ya, nggak ada tampilan drop down. Tapi kalau tampilan dari label view, nah kita kembalikan view. Jadi untuk cara menghilangkan atau menampilkan value label, cukup dari menu view, centang value label kalau ingin melihat label perempuan atau laki-laki tulisannya ya. Nah, kalau begini, jadi kalau dia berupa ini, kita ada drop down menu. Tapi kalau angka nggak ada, kita masukkan sendiri ya. Jadi begitu, kita bolak-balik. Kalau kita hilangkan lagi centang value label, tampil angka. Kita tampilkan lagi, kita centang lagi dari menu view value label, maka tampil. Baiknya kita tampilkan labelnya ya. Lalu pendidikan, kolom pendidikan kita lihat dari data SMA, SMK, SMA. Nah, kita langsung di sini ada drop down menunya juga ya. Nah, dari sini sebelah kanan sel SMA yang pertama, kemudian yang kedua SMK, kemudian yang ketiga SMA, kemudian yang keempat, orang keempat SMP pendidikan terakhirnya, kemudian D3 2 kali ya, lalu SMP 2 kali, lalu SMA, lalu SMK, D3, dan yang terakhir pendidikan terakhirnya SMA. Nah, kemudian nilai kita ketik ya, 80, kemudian 70, 60, 80, 80, 70, 60, 80, 70, 60, 80 2 kali. Nah, selesai. Kita sudah menginput data sesuai dari contoh kasus soal 2 ini ya. Langsung kita olah. Untuk selanjutnya kita olah untuk analisis pertama, yaitu menganalisis pendidikan jenis kelamin dan penilaian kinerja dengan cara untuk menjawab pertanyaan ini tadi ya. Balik ke materi tadi. Bantuan grafik batang untuk melihat jenis kelamin dan hasil kinerja. Baiklah, kita langsung klik menu melalui klik menu Graphs. Ya, grafik kan, klik menu Graphs. Lalu pilih Legacy Dialogs, menu Legacy Dialogs. Lalu pilih menu grafik batang itu bar, klik bar.
Pada menu bar chart kita pilih yang metode cluster aja ya, cluster. Jadi ada pengelompokan berdampingan. Klik ini cluster. Lalu ini terserah pemilihannya, tapi kita contohkan di sini cluster aja. Klik menu define, selanjutnya define untuk menentukan yang mana mau dikategorikan berdasarkan yang akan kita olah ya. Yang mana mau kita olah, yang akan kita masukkan itu harus tepat juga. Jadi untuk dari contoh kasus ini, untuk di kategori aksis kita masukkan penilaian kinerja untuk sumbu aksis kategori aksisnya. Kemudian untuk define cluster by jenis kelamin ya, kita masukkan jenis kelamin ke kotak dialog define cluster by. Jadi kita akan melihat penilaian kinerja berdasarkan jenis kelamin masing-masing. Kemudian bisa kita kasih judul, klik menu titles, judul untuk grafiknya. Line 1 pada baris 1 kita kasih judul penilaian kinerja. Nah, untuk line kedua kita kasih judul jenis kelamin. Lalu setelah itu klik continue, lalu akhiri dengan klik OK untuk melihat outputnya. Klik OK. Nah, inilah ya di bawahnya ya. Nah, ini analisis grafik berdasarkan bar chart, grafik batang, penilaian kinerja berdasarkan jenis kelamin. Kita bisa lihat ya, kita bisa analisis dari grafik ini, kita bisa baca deskripsinya antara jenis kelamin dan penilaian kinerja. Ini interpretasinya ya, bagaimana menginterpretasikan atau menganalisis dari grafik yang dihasilkan dari aula data. Dari hasil analisis penilaian kinerja berdasarkan jenis kelamin, secara deskriptif bisa dijelaskan bahwa pertama, penilaian kinerja yang kategori sedang tadi yang 60 ya, 60 kategori sedang. Ya, sesuai ketentuan soal tadi ya, kategori sedang 60 nilainya, kalau kategori baik nilainya 70, kalau sangat baik nilainya 80. Jadi di sini nilai kategori sedang ada sebanyak 3 jumlahnya, 3 orang, yang mana semuanya jenis kelamin laki-laki, karena di sini yang warna biru ya, grafik warna biru ini adalah jenis kelamin laki-laki. Dari bisa dilihat dari keterangan grafik di sini ya, jenis kelamin untuk yang biru laki-laki, kalau yang perempuan itu merah. Jadi di sini ada 3 orang, jumlahnya 3 nih di sini. 3 orang dengan kategori kinerja, penilaian kinerjanya sedang, karena nilainya 60 nih. 3 orang semuanya laki-laki. Kemudian yang kategori penilaian sedang yang nilainya 70 itu ada 1 orang laki-laki ya, dan 2 orang perempuan. Jadi totalnya ada 3 orang yang kinerjanya sedang 70. Selanjutnya yang kinerjanya sangat baik kategori 80 itu ada sebanyak 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Berarti ada total 6 orang yang berkinerja sangat baik, di mana terdiri atas 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Jadi secara menyeluruh dari grafik, analisis grafik ini, rumah makan Padang Kapau ini kinerjanya tergolong secara umum, kualitas pelayanannya itu sudah cukup baik ya, tergolong baik dalam hal kualitas pelayanan, yang terbukti dari kinerja sebagian besar sangat baik dan baik, walaupun di sini masih ada yang sedang ya, tetapi lebih banyak yang sangat baik. Secara umum, berarti secara umum bisa disimpulkan kualitas pelayanan sudah tergolong baik ya. Tapi mereka yang rata-rata bekerja dengan baik itu jenis kelaminnya perempuan. Di sini ada 5 orang sangat baik perempuan dan 2 orang, jadi 7 orang perempuan yang kriteria sangat baik, 5 dan 2 orang baik perempuan ya, semua 7. Sedangkan laki-laki yang kriterianya sangat baik hanya 1 kategori kinerjanya dan 1 baik, hanya 2, yang lain sedang. Jadi kebanyakan memang perempuan yang rata-rata bekerja dengan baik.
Jadi bagaimana saran atau masukan bagi rumah makan, pemilik rumah makan masakan Padang Kapau ini, bahwa agar memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan yang berjenis kelamin laki-laki supaya kinerjanya meningkat, yang dari sedang menjadi baik atau dari baik menjadi sangat baik, bahkan bila diharapkan semuanya berkinerja sangat baik. Mungkin saja karyawan itu ada yang masih malas-malesan tapi dia rajin, tapi kategori sedang lah, seperlunya, tapi ada yang sangat baik, ya, cepat cekatan ya, maka kategori baik. Jadi kebanyakan perempuan nih. Demikian secara umum analisis grafik batang dari penilaian kinerja karyawan kategori berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua, membuat grafik lingkaran atau pie chart mengenai tingkat pendidikan karyawan restoran atau rumah makan ini ya. Jadi kita langsung lanjut dengan klik menu grafik lagi, graph, klik menu graph, lanjut sorot di menu legacy dialogs, lanjut dengan klik untuk grafik pie ya, pie, grafik kue, potongan kue pie atau lingkaran, klik pie, legacy dialog, kemudian klik pie. Nah, pada kotak dialog ini pilihannya tetap pada summaries per group of cases ya. Lalu kita tentukan, kita klik menu define. Pada menu define kita masukkan untuk pendidikan akhir ya. Pendidikan akhir itu masuk ke define slash by ya. Define slash by ini kita masukkan karena ini yang dianalisis pendidikan terakhir ya. Define slash by, kemudian kita kasih judul ya, klik menu title, kasih judul saja satu saja. Untuk line 1 pendidikan akhir, pendidikan terakhir. Kemudian untuk selanjutnya subtitle, kita bisa kasih subtitle ya, keterangannya rumah makan Kapau. Rumah makan Kapau ya, itu aja. Ini masakan Padang ini. Lalu klik continue. Lalu selanjutnya untuk melihat outputnya klik menu OK. Nah, inilah hasil grafik dari analisis grafik pie atau potongan kue. Nah, untuk supaya terpencar ini kan gambarnya menyatu ya, potongan kuenya agar nampak, bisa kita klik dari untuk menginginkan hasil agar berbentuk potongan kue. Kita klik elements, kemudian explode slice, klik menu elements, ada elements, atau bisa dengan cara klik kanan ya, kita klik dulu sini ya, klik kanan, lalu bisa klik di bagian potongan kue ya. Kita bisa edit konten. Kalau kita mau edit konten di sini langsung tidak bisa. Maksudnya kita bisa double klik dulu ya, double klik, kemudian baru tampil menu elements di sini ya. Klik menu elements, kemudian pilih explode slice. Maksudnya dipisah-pisah ya tampilan potongan lingkarannya ini, seperti potongan kue pie. Nah, ini kemudian untuk menambah, kalau kita ingin membalikkan lagi ya, misalnya undo, kita sebenarnya bisa memisahkan, bisa double klik, kita pisah, double klik ya. Selanjutnya biasanya kita bisa melakukan langsung klik kanan, lalu explode slice di sini, klik kanan di gambar ini, explode slice, sehingga yang mana mau dipisah satu-satu ya. Sini misalnya yang ini, yang warna hijau dipisah, klik kanan, explode slice, jadi terpisah dua begini. Jadi selanjutnya kita tampilkan berapa angka masing-masing potongan ini. Klik kanan, kita keluar dulu ya, di sini double klik, jadi double klik tadi ya, kita aktifkan, baru bisa kita kasih label ya. Klik kanan pada potongan gambar,
lalu pilih menu show data label sehingga kita bisa show data label. Nah, ini sudah tampil ya. Terus artinya di sini, nah ini kita bisa lihat dari gambar ini bahwa, nah kita langsung ke halaman inti tadi ya, bahwa di sini keterangannya pendidikan terakhir itu kalau yang biru ini SMP, kalau yang merah SMA, kalau yang hijau SMK, kalau yang oranye ini D3. Kita bisa lihat pendidikan terakhir dari karyawan di rumah makan Kapau ini ada 3 orang yang berpendidikan terakhirnya SMP, dan semuanya ini kecuali yang pendidikan terakhir SMA. Jadi ada 4, yang lain-lain 3 semua. Pendidikan terakhir SMP 3 orang, pendidikan terakhir D3 yang oranye ini 3 orang, kemudian pendidikan, oh ya, di sini pendidikan terakhir yang paling sedikit 2 orang adalah SMK ya. Nah, yang terakhir yang paling tinggi kebanyakan karyawan dari rumah makan Kapau itu adalah berpendidikan terakhir SMA 4 orang. Jadi total semuanya ada 12 orang ya. Jadi dapat disimpulkan pada gambar ini, pada grafik pie, bahwa mayoritas pendidikan akhir karyawan itu adalah SMA karena proporsi perpotongannya paling besar, paling banyak. Ini dari potongannya yang paling besar yaitu yang berpendidikan SMA. Kemudian minoritas pendidikan akhir karyawan itu adalah SMK karena mendapat bagian proporsi irisan atau potongan kecil dibandingkan yang lain, 2 orang, atau bisa kita lihat dari label ya, hanya 2 orang yang tamatan SMK, yang paling sedikit di antara yang lainnya, pendidikan terakhir lainnya. Yang paling banyak mayoritas pendidikan terakhirnya SMA. Demikian untuk secara singkat hasil analisis deskriptif ya, secara sederhana ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya rasa demikian dulu untuk yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kekeliruan, kekurangan sana sini, saya mohon maaf dan mohon kritikan atau masukannya bagi yang lebih memahami. Jika ada pertanyaan boleh diklik atau di like atau diketik komentar di kolom komentar. Mohon di like dan subscribe sekaligus share. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar, saling berbagi ilmu untuk mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga sekali lagi ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk materi analisis deskriptif kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.